Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah resmi mengumumkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai dua calon pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia. Desas-desus mengenai calon pemain naturalisasi tambahan sudah beredar selama beberapa waktu lalu, seiring dengan munculnya kabar di media sosial. Hilgers dan Reijnders dikabarkan menyewa seorang tukang cukur yang diminta oleh mereka untuk memangkas rambut jelang menghampiri kedutaan. Kemudian, klaim dari sebuah akun media sosial X mengatakan bahwa Hilgers sudah berada di Senayan. Hilgers disebut akan menghadiri pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dijumpai oleh media di Jakarta pada Jumat sore tadi, WIB, Erick Thohir masih belum mau berbicara, namun mengonfirmasi bahwa ada dua yang sedang diproses. "Saya belum salaman. Ada dua pemain yang dinaturalisasi," kata Erick kepada awak media. Namun, sang ketua umum PSSI kini telah mengonfirmasinya melalui unggahan di media sosial Instagram pada Jumat malam WIB. Tadi sore ada banyak teman wartawan menanyakan kabar Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. "Ini saya sudah ajak makan malam bareng dan salaman," tandas Erick dalam unggahan terkininya di Instagram. Namun, hal ini nampaknya masih belum menjawab kebutuhan pelatih Shin Tae-yong sudah lama menantikan striker baru. Sebagai informasi, Maes Hilgers merupakan seorang bek tengah untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, FC Twente. Sedangkan Eliano Reijnders adalah bek kanan untuk PC Zwolle, yang juga berlaga di Eredivisie. Patut ditunggu apakah masih ada tambahan pemain naturalisasi lagi setelah ini, mengingat Hilgers dan Reijnders bukanlah penyerang seperti yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia yang sukses meraih 1 poin di markas Arab Saudi, sore ini tiba di tanah air melalui VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Penjagaan ketat terlihat di area VIP room yang dijaga sejumlah anggota kepolisian yang sudah berdiri sebelum para pemain keluar. Bahkan awak media pun dilarang mendekat ke area lobi. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Rizky Ridho dan lainnya mulai keluar dari area VIP dan menaiki bus Big Bird berwarna biru. Sementara pelatih Shin Tae-yong yang mengenakan topi dan jaket Erspo hitam menaiki mobil sedan hitam yang ada di belakangnya. Tim pelatih dan ofisial juga menaiki beberapa mobil hitam lainnya yang berada di belakang mobil Shin Tae-yong. Terhitung ada sekitar 12 rombongan mobil iring-iringan skuad Garuda menuju penginapan. 2 diantaranya mobil polisi atau patwal yang bertugas di depan dan paling belakang. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi hingga peresmian via pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. "Ada yang sedang kami proses, tapi kami tak mau keluar-keluar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan, pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui," kata Arya Sinulinga. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berusaha untuk terbang lebih tinggi dengan melakoni 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong itu baru saja meraih 1 poin penting saat bertamu ke markas Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Pada Jumat dini hari, WIB Erick Thohir mengatakan bahwa demi memenuhi target memiliki 150 pemain dari semua kelompok skuad Garuda, PSSI kembali ingin melakukan proses naturalisasi.
Erick Thohir menyebut jika saat ini PSSI sedang memproses 2 nama baru untuk segera dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati begitu, mantan Presiden Inter Milan itu tidak memberikan kejelasan terkait 2 pemain itu, utamanya isu Mads Hilgers yang jadi salah satu nama yang bakal dinaturalisasi. Saya akan segera nersalaman dengan Mads Hilgers, dan ada 2 pemain lagi yang diproses, jelas Erick Thohir. Desas-desus Mads Hilgers menjadi salah satu nama calon pemain yang hendak dinaturalisasi PSSI mencuat dengan kabar yang menyebut jika dirinya tiba di Jakarta. Rumor semakin kuat setelah Mads Hilgers diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Timnas Indonesia meraih 1 poin berharga dalam lawatan ke markas Timnas Arab Saudi, Jumat dini hari WIB. Skuad Garuda meraih hasil imbang 1-1 dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Ragnar Oratmangoen membawa timnas Indonesia unggul PDA menit ke-19. Gol penyeimbang tuan rumah dicetak oleh Musab Al-Juair di akhir babak pertama. Skuad timnas Indonesia tak perlu waktu lama untuk kembali ke tanah air. Maarten Paes dan kawan-kawan langsung menuju bandara begitu selesai menjalani pertandingan di King Abdullah Sport City Stadium. PSSI memang menggunakan pesawat khusus untuk pertandingan itu, seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Karena waktunya mepet kemarin, Shin Tae-yong meminta ada jadwal dan pesawat khusus yang membawa pemain kita dari Arab Saudi ke Indonesia, agar mereka punya waktu istirahat, kata Arya Sinulinga belum lama ini. Para pemain timnas Indonesia memang perlu mendapatkan waktu istirahat yang cukup, sebab pada Selasa mereka akan menjamu tim kuat lain, yakni timnas Australia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Motivasi skuad Garuda tentu sangat tinggi, apalagi timnas Australia baru kalah 0-1 dari timnas Bahrain di kandang mereka sendiri. Maarten Paes mendapat perhatian khusus dari penggemar sepak bola di tanah air. Ini tak lepas dari penyelamatan gemilangnya saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Pada debutnya ini, Maarten Paes tampil penuh selama 90 menit. Aksi-aksinya pun cukup heroik mengawal gawang skuad Garuda. Dari data iScore, pemain FC Dallas tersebut melakukan 3 penyelamatan penting. Salah satunya menepis tendangan penalti kapten The Green Falcon, julukan Arab Saudi. Baca juga hasil Arab Saudi versus timnas Indonesia. Maarten Paes blok, tendangan penalti skor 1-1. Maarten Paes juga mencatatkan sentuhan terhadap bola sebanyak 38 kali. Dia miliki akurasi umpan ke rekan setimnya dengan persentase 58%. Arab Saudi memang cukup mendominasi permainan atas timnas Indonesia, sebab mereka mencatatkan penguasaan bola 67% berbanding 33%. Tidak hanya itu, tim asuhan Roberto Mancini unggul dalam pola serangan karena mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran ke gawang timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia hanya 2 tembakan saja. Dalam laga selanjutnya, timnas Indonesia akan berjumpa Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Timnas Indonesia dipastikan akan menambah 2 pemain yang akan dinaturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong pada YouTube PSSI TV. Menurut STY, kemungkinan besar ada 2 pemain naturalisasi yang akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Pernyataan dari Shin Tae-yong ini pun membuat publik menerka-nerka. Satu nama ditebak publik yang akan dinaturalisasi ialah bek FC Twente, Mads Hilgers. Apalagi kemudian nama Mads Hilgers tak masuk dalam susunan pemain FC Twente melawan NEC dalam lanjutan Liga Belanda. Padahal pemain keturunan Indonesia itu kerap masuk dalam starting line up FC Twente. Tidak ada nama Mads Hilgers pada laga FC Twente hari ini. Lagi di mana Bang Mes? Cuit akun update bola. Namun Shin Tae-yong tidak memperinci siapa 2 calon pemain timnas Indonesia itu. Ia hanya membocorkan 1 pemain berposisi sebagai striker,